Di opsi pertama, bahan seperti ini kalau teman-teman berani itu langsung menentukan konsep dengan bahan dasar yang sudah ada saat ini. Untuk opsi kedua ini yang paling aman ya, biarkan begini dulu, tidak kasih konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini sudah ada di hadapan saya bahan bonsai untuk jenis waru. Kali ini saya mau lakukan eksekusi dongkel. Sedikit kilas balik untuk bahan ini. Memang dulu dari budidaya cangkok sejempol kaki kurang lebihnya ya, usia tanam dari polybag masuk ke dinding ground ini, proses demi proses untuk pembesaran batang pernah saya update untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan di bawah deskripsi. Untuk keseluruhan proses membuat bahan dasar sampai kondisi saat ini saya mau lakukan untuk dongkel. Sedikit tip masukan untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Langkah apa setelah kita lakukan nanti eksekusi dongkel, dan berharap nanti bahan ini menjadi seperti konsep pada saat sekarang. Tentunya kita punya gambaran matangnya seperti apa, penanganannya seperti apa. Sebenarnya ada dua opsi untuk langsung menentukan konsep bahan ini setelah kita dongkel. Oke, simak videonya. Kali ini saya langsung mau lakukan eksekusi dan nanti saya mau berbagi tip untuk dua opsi yang lebih aman yang mana, nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri dan bisa dicoba ya. Oke, saya mau langsung lakukan eksekusi untuk bahan ini. Alhamdulillah selesai, sudah saya lakukan dongkel. Untuk jenis seperti waru, sancang dan yang lain, mungkin untuk bahan dasar atasnya kita potong-potong, kita stek mudah hidup 70 sampai 80%, insya Allah kita tanam aman ya. Yang jelas yang pertama kita tetap media tanam, terus penempatan setelah tanam, perlu penyungkupan tidak. Nah, itu sebenarnya sudah di luar kepala untuk teman-teman yang lebih senior tentunya. Tapi saya sarankan untuk kondisi seperti ini, kalau bisa media tanam tanpa pupuk kandang ataupun pupuk yang lainnya. Kalau teman-teman ada dana lebih, bisa pakai pasir Malang yang halus full aja enggak apa-apa, atau pasir sungai atau pasir kali yang poros. Jelas untuk penanaman kita taruh di tempat teduh, kalau bisa semaksimal mungkin kita sungkup. Terlepas dari apa yang pertama saya sampaikan untuk teman-teman, ini tadi untuk keseluruhan bekas potongan sudah saya rapikan, saya kasih salep kambium agar tidak terjadi jamur atau busuk. Setelah kita tanam, biasanya kalau kita sungkup mengembun ya, airnya bisa netes ke bekas luka potongan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi kita inginkan. Oke, sebelum saya menjelaskan dua opsi untuk membuat pola bahan ini, sebenarnya kalau saya amati secara individu pribadi saya, kesan natural pada batang utama keseluruhan melingkar ini untuk pribadi saya kurang begitu maksimal.
Nah, sebenarnya kalau yang seperti sebelum saya dongkel ya, kondisinya kita maksimalkan dulu. Setelah bahan dasar ini kesantuannya dapat maksimal, kita baru press membuat pola ke depan ke seperti apa tentunya. Nah, apakah seperti ini masih bisa dibikin batang utamanya maksimal? Masih. Dengan kondisi seperti ini kita tanam di bak, tumbuh subur, kita taruh di ground lagi, kita proses lagi, tapi memang agak sedikit lama karena posisi di atasnya sudah kita setel sedemikian rupa. Masih bisa tapi agak panjang waktunya. Nah, mungkin untuk dengan karakter seperti ini, dengan beberapa pengelosan di atas, apakah masih bisa untuk memaksimalkan batang utama menjadi kesan yang lebih tua seperti yang nanti ke depan kita inginkan? Insya Allah masih mampu juga ya, makanya kita harus banyak-banyak mencoba dan nanti kita akan tahu hasilnya seperti apa. Oke, di opsi pertama, bahan seperti ini kalau teman-teman berani langsung setel ya, press panjang pendeknya akar menyesuaikan titik tunas beberapa di atas. Kita bisa langsung lakukan eksekusi potong cabang-cabang mana saja yang kita mau pakai, kita lakukan sambung sisip. Itu kalau teman-teman berani. Nah, makanya itu opsi yang pertama, itu langsung menentukan konsep dengan bahan dasar yang sudah ada saat ini. Untuk opsi kedua ini yang paling aman ya, biarkan begini dulu, tidak usah dikonsep, kita tanam biar tumbuh subur dulu di atas. Kalau sudah tumbuh subur baru kita konsep menentukan beberapa mata tunas yang nanti ke depan seperti apa. Dan tentunya dengan bahan dasar yang seperti ini kita bisa cari inspirasi, motivasi, belajar dari teman-teman, enaknya mukanya dari sebelah mana, terus titik tumbuhnya kita ambil dari sebelah mana, ataupun kita bisa cari referensi, lihat-lihat di media sosial. Sekarang banyak sekali ya media sosial dengan konsep-konsep bahan dasar yang seperti ini. Nantinya mau dibikin cokan atau formal informal itu sebenarnya selera teman-teman juga. Nah, tapi setidaknya kalau kita memiliki bahan dasar yang seperti ini, sudah punya bayangan ya polanya seperti apa. Nah, dua opsi tadi teman-teman bisa ambil kesimpulan mau pakai yang mana. Kalau untuk saya pribadi, dengan bahan dasar yang seperti ini, alangkah bagusnya ditanam di bak dulu dengan media tanam yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kalau sudah ditanam di bak, tumbuh subur, ada beberapa mata tunas kurang lebih 3-5 cm, kita pindahkan ke tempat panas. Terus beberapa cabang tunas baru kalau sudah sedikit coklat tua, kita bisa pindah ke lahan ground lagi untuk membuat pecahan-pecahan anak cabang yang ke depan kita mau pakai. Itu akan lebih aman dan lebih maksimal. Ini memang saya pola seperti ini ya, untuk pemotongannya agak saya kasih spasi tinggi biar nanti mata tunas, biasanya kalau terlalu mepet mata tunas akan biasanya tumbuhnya di bawah-bawah seperti di ketiak-ketiak seperti ini ya. Ini saya kasih sedikit panjang, terus ruasnya ada, setiap cabang ini ada 2 ruas juga. Yang atas saja ini saya kasih 1 ruas karena mungkin bahan ini mungkin tidak terlalu tinggi ya konsepnya, tapi selera itu teman-teman bisa juga dibikin sekian ya. Yang belakang ini kita buang, masih banyak opsi. Nah, jadi yang jelas untuk bahan ini, kalau menurut saya individu secara pribadi, kita cari aman karena ini bukan cangkok akar konsepnya. Langsung dongkel, kita tanam di bak, tumbuh subur, kita taruh di tempat panas. Setelah mengangkat sedikit setak untuk daunnya, kita taruh di lahan ground dan kita konsep sedemikian rupa. Oke, itu tadi apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk bahan ini memang sudah diambil sama temennya, jadi sekalian saya berbagi untuk teman-teman bagaimana penanganan kedepannya. Seperti halnya kita dongkel bahan bonsai di alam liar ya, konsepnya seperti apa, ini sama, cuman bedanya ini program budidaya dari cangkok.
Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih banyak belajar ya tentunya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf. Mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.